Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Fauzan dari semester 3B. Di sini saya akan mereview ulang kembali materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Ridhayandi SHMH. Bab 3. Perbarengan atau gabungan tindak pidana atau samanluk atau konkursus. A. Pengertian perbarengan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. 1. Seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Jaksa atau penuntut umum dapat melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab 6 pasal 63 sampai dengan 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau forgejet handling diatur dalam pasal 64 KUHP. 3. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgejet handling adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Perbuatan berlanjut atau forgejet handling menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah 1. Ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. 3. Tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contoh kasus perbuatan berlanjut: si A, seorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok.
uang tersebut tidak diambil pembantu secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP.